jawab salam. Ayo semuanya jawab salam yang insyaallah dengan salam ini membawakan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, segenap para asatid, para tuan-tuan guru, para orang tua, para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita, akhina fillah, Ustaz Habibi, mata'an Allah bituli hayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan kita selalu mendapatkan keberkahan dari beliau fi dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib, ada Habib Zakir Al-Kaf, ada Ustaz Bahrul Hilmi, yang insyaallah senantiasa guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam ta'zim juga kepada sahibul bait, yaitu Bunda Hajah Saudah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Mushtaq lil Habib, yang insyaallah senantiasa Allah berikan kepada kita semua panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang agung, malam yang istimewa, kita berkumpul di tempat ini berzikir dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan perkumpulan kita ini menghasilkan keberkahan. Perkumpulan kita menghasilkan kemuliaan. Setiap majlis yang diasaskan dengan niat mencari ridhonya Allah, menjadi niat juga untuk mendapatkan daripada keridhaannya Nabi besar Muhammad SAW, maka majlis tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di tempat itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang selalu duduk di majlis ilmu, beruntung kita yang selalu berzikir, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita menjadi orang pilihan-pilihannya Allah. Orang-orang yang diberikan kekuatan untuk lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung juga malam hari ini kita berkumpul, yang insya Allah besok kita akan menyambut daripada hari milad Majlis Al-Mushtaq lil Habib, yang insya Allah besok kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, majlis adalah salah satu wadah, tempat. Majlis itu adalah tempat kita mendapatkan rahmatnya Allah, tempat kita mendapatkan kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di setiap majelis itu tidak ada yang diucapkan kecuali kita mengharap keridhaannya Allah Subhanahu wa taala.
Yang diucapkan nama Nabi Muhammad. Yang diajarkan syariatnya Nabi Muhammad. Yang disampaikan mutiara-mutiara yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap majelis yang disebutkan nama Nabi Muhammad, pasti majelis itu diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang berada di dalam juga berharap mendapatkan kemuliaan dari majelis tersebut. Kita di majelis sudah 3 tahun, ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Amin. 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 Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambah lagi kebaikan. Makin hari tambah baik, makin hari tambah mulia, makin hari tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan dari majelis. Itulah harapan yang setiap guru-guru kita mengadakan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, agar kita tambah berkah lagi, tambah mulia lagi, tambah taat kepada Allah, tambah cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disinilah kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam ucapan beliau, tidak ada satu hal yang dapat menggembirakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali adalah majlis zikir, majlis maulid, majlis ilmu. Ini yang membuatkan hati Nabi Muhammad gembira. Mungkin banyak dari saudara-saudara kita atau kita sendiri banyak melakukan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita melakukan kesalahan kita kepada Allah. Dan ketahuilah, setiap catatan amalan kita itu baliknya, sampainya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Jadi catatan kita nih setiap harinya nyampe dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'radu amal ummati ilayya. Sampai dulu catatan umatku kepadaku. In wajadtu khairan fahamidallah. Kalau sekiranya Rasulullah SAW melihat catatan amalan perbuatan di setiap harinya, setiap waktunya, ada umatnya berbuat baik, berbuat kemuliaan, maka fahamidallah. Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah. Girang hati Nabi Muhammad. Senang Rasulullah. Bahagia Rasulullah. Kenapa? Melihat umatnya sedang berbuat amalan baik, sedang berbuat amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita duduk di tempat ini menyebabkan senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk di majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, ini catatan kita nyampe kepada Nabi Muhammad. Oh fulan bin fulan sedang duduk di majlis ilmu. Oh fulan bin fulan sedang duduk di majlis ta'lim. Itu nyampe ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika melihat, oh fulan bin fulan, ya Allah senang. Jadi kita salah satu cara untuk menyenangkan Nabi Muhammad adalah duduk kita di majlis ilmu, duduk kita di majlis zikir, duduk kita di majlis maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakin akan tetapi in wajadtu syarran fastaghfirullah. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan catatan dari umatku, dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keburukan, kejelekan, maksiat, maka di saat itu Nabi Muhammad SAW sedih, menangis. Nabi Muhammad sedih. Karena apa? Melihat catatan umatnya yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad ketika bersedih tersebut, Nabi Muhammad memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum. Sifatnya Nabi Muhammad itu selalu merasa peduli dan nggak pengen dari umatnya itu merasa kesakitan. Nabi Muhammad itu nggak pengen ngelihat umatnya menderita. Nabi Muhammad itu tidak pengen ngelihat umatnya terhina. Maka setiap melihat catatan umatnya kejelekan, Nabi Muhammad buru-buru mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad sedih, nangis. Kenapa? Ngelihat umatnya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita selalu membuat sedih Nabi Muhammad.
Jangan sampai kita selalu membuat luka hatinya Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Dari perbuatan dosa kita kepada Rasulullah SAW. Maka beruntung kita selama 3 tahun kita mengabdi di majelis ini, kita mengabdi duduk di majelis ini. Selama itulah kita menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Selama itulah kita menyenangkan hati Nabi Muhammad. Selama itu Nabi Muhammad melihat catatan kita dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi Muhammad girang senang. Kapan lagi kita menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW? Kapan? Kalau kita lihat amalan kita mah kebanyakan yang jelek-jeleknya. Maka salah satu cara menyenangkan hati Nabi Muhammad, kita duduk di majlis ilmu ini, di majlis zikir ini, majlis selawat ini, kita istiqomah dengan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad gembira, kalau sudah Nabi Muhammad senang, kalau sudah Nabi Muhammad senyum, maka itu yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena ridhonya Allah itu tergantung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah memandang Nabi Muhammad, lihat ridho, girang. Maka disitulah Allah akan ridho kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Maka dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika fatarda. Nabi Muhammad SAW mendapatkan madad, mendapatkan daripada kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Nabi Muhammad SAW akan diberikan apapun yang Nabi Muhammad inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Muhammad SAW ridho dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala, dan terus diberikan. Keridhaan Nabi Muhammad di saat itu cuma berharap, ya Allah, aku tidak ingin ada satu dari umatku masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Nabi Muhammad ridho. Maka beruntung kita di majelis ilmu ini adalah bagian kita menyenangkan hati Nabi Muhammad, dan juga bagian jembatan kita menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu kalau di majelis ini tidak lepas dengan ada istilah khidmah. Betul? Betul? Pahal berkhidmah? Membantu, berkorban. Itu khidmah. Tadi Ustaz Habibi bilang, bantar katanya habis selesai acara sampah dibersihin semuanya. Ya, kita jangan lihat sampahnya. Kadang-kadang ada satu hal yang sepele itu menjadi sumber daripada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Nabi Muhammad SAW ini kerjaannya cuman ngebalikin sendalnya Nabi Muhammad. Kita tahu sendal letaknya di mana? Di kaki, diinjek. Sendal di kaki diinjek dan selalu berada di luar, di tempat yang kotor, identik dengan kekotoran. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjid Nabawi, itu sendalnya Nabi Muhammad ketika terlepas oleh kaki Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad masuk, ada satu orang sahabat Nabi kerjaannya langsung berebut ambil sendalnya Nabi, itu diputar balik. Biar Nabi nanti kalau keluar udah tinggal masukin kakinya doang. Kerjaannya begitu. Nabi bingung ngelihat setiap keluar dari masjid, ini sendal udah berubah lagi begini, udah tinggal pakai doang. Siapa ini yang ngerjain? Siapa yang melakukan ini? Suatu ketika Nabi Muhammad penasaran. Nabi hari berikutnya masuk lagi ke dalam masjid, lepas lagi sendal, tapi Nabi Muhammad nggak masuk ke masjid. Nabi Muhammad ngumpet. Berharap apa? Pengen tahu siapa ini orang. Ternyata pas dilepas masuk ke masjid, Nabi Muhammad ngumpet ngintip. Pas dilihat ada anak kecil yang ambil itu sendal, yang muterin itu sendal. Akhirnya selesai ibadah di masjid, keluar, Nabi Muhammad melihat tuh dipanggil sini. Namanya Salman. Ya.
Salman ini dialah yang memegang sendalnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan karena khidmahnya dia kepada Nabi Muhammad, Salman ini didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi orang yang memiliki ilmu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena berkah doanya Nabi Muhammad, Salman terkenal menjadi seorang ulama yang besar, seorang yang mengerti ilmu. Dari mana dapatnya? Dari berkhidmah. Ada lagi sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat juga. Kerjaannya cuman ngambilin air wudunya Nabi Muhammad dan nyiapin air wudunya Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas. Ketika dia mengambilkan air wudu buat Nabi Muhammad udah disediain, ya, Nabi Muhammad ambil air wudu dengan gampang mudah, selesai. Ya, setiap waktu melakukan seperti itu, Nabi Muhammad mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma yufaqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada dia pemahaman ilmu agama. Akhirnya Abdullah bin Abbas menjadi orang besar dengan ilmu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Berkhidmah. Kadang-kadang kita jamaah majlis, mohon maaf, sama jamaah majlis kita juga di Jakarta modelnya juga sama. Ya, kebanyakan begitu, kebanyakan. Kita ini ngaji, kita lupa dengan berkhidmah. Kita belajar, kita lupa berkhidmah kepada guru. Kita nuntut ilmu, kita lupa kita mencari keberkahan dari guru. Padahal dikatakan oleh ulama 70% orang mendapatkan ilmu sebabnya adalah berkhidmah kepada guru. 70%. Ngaji sebentar, tapi berkhidmah sama guru itu menyebabkan Allah berikan futuh, dibukakan pintu-pintu keilmuan yang belum didapati oleh siapapun kecuali orang yang berkhidmah kepada gurunya. Makanya kita ini kadang-kadang apa? Ngaji doang. Ya. Datang ke majelis ngaji, habis ngaji pulang, masa bodoh. Gurunya mau pulang kemana sih, masa bodoh. Kadang-kadang maaf, murid itu udah nyampe rumah, gurunya belum nyampe rumah. Muridnya udah naik motor nyampe ke rumah, gurunya masih jalan kaki. Kita nggak perhatiin guru kita. Kadang-kadang gurunya keluar dari majelis, sendal gurunya nggak tahu di mana. Sendalnya dia yang paling bersih, sendalnya dia udah. Nggak begitu. Lalu apa? Kita cuman ya akhir zaman ini murid kebanyakan bisanya cuman moto doang. Ketemu guru foto, cekrek. Wow, tuh. Foto sama guru berkah. Betul nggak? Yang kita cari kalau ketemu guru fotonya. Lalu kata dia kalau udah foto dapat berkah. Padahal khidmahnya belum ada. Ngajinya kagak, berkhidmahnya kagak. Dari mana mendapatkan keberkahan dari guru? Maka harus dengan kita berkhidmah. Harus semua jalur-jalur para ulama dari sahabat sampai tabi'in, sampai tabi'in terus sampai kepada orang-orang soleh, sampai kepada saat ini mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mereka mendapatkan keberkahan sumbernya dari berkhidmah kepada guru. Hubungan irtibat, ada hubungan sama guru. Apa kalau bilang? Kalau orang Betawi bilang tuh peka. Jadi kalau gurunya cuma ngelirik doang, oh dia tahu dong, guru mau minum air. Apa namanya? Peka juga. Oh sama. Saya pikir bahasanya lain lagi di sini. Ya, peka. Tuh guru cuma begini doang nih. Oh mau air.
Itu punya hubungan namanya irtibat sama guru, udah punya kontak batin udah sama guru. Guru nggak pakai ngucap, nengok begini, oh kipas angin ngarepin ke sono. Jadi tadi saya nengok, nengok kan itu kipas angin, manteng ya sih. Ya, cuman pandangan doang. Boleh tanya sama guru-guru kita yang ngaji di pondok pesantren. Mereka kalau ngelihat guru, tuh guru ngakuin apa? Guru mau keluar, guru senang. Kontak batin. Gurunya begini doang nih ngusap pakai tangan. Tisu mana tisu. Tuh kontak batin namanya. Ada irtibat sama guru. Air guru. Iya kadang-kadang kan guru kan gitu kalau ceramah. Ada murid nggak tahu diri. Gurunya aham didiamin aja. Guru kesian ya batuk dikesianin doang. Kesian guru batuk. Mudah-mudahan sehat ya guru. Ambil air. Ya, itu kurang irtibat. Ngaji iya, tapi keberkahan yang didapati dari nuntut ilmu adalah berkhidmat. Apa yang kepengen guru itu lakuin. Kita tahu, ada yang tahu Syekh Ali bin Abdullah Baros? Tahu? Assalamualaikum. Ditanyain diem aja. Tahu Syekh Ali bin Abdullah Baros? Tahu? Jawab dong. Tahu? Enggak Habib gitu. Tahu Syekh Ali bin Abdullah Baros? Nah, enggak tahu. Ini saya kasih tahu. Syekh Ali bin Abdullah Baros adalah muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tahu Habib Umar? Ada yang tahu? Berapa orang yang tahu? Tunjuk tangan. Jujur. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nggak ada. Nggak apa-apa, kita lagi belajar, nggak jadi masalah. Tahu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Tahu? Berapa orang yang tahu? Yang perempuan tahu? Ada tahu Ustadz Misbahul Khalil? Misbahul Hal apa? Misbahul Hilmi? Bahrul Ilmi? Misbahul. Ada yang kenal Ustadz Bahrul Ilmi? Berapa orang tunjuk tangan coba? Oh semuanya sih. Ya, ini perlu kita tahu. Tahu Ratib Al-Attas? Oh tahu, alhamdulillah. Saya pikir nggak tahu juga. Ratib Al-Attas tahu? Baca. Alhamdulillah. Yang ngarang siapa? Habib Umar. Ya, Habib Umar Al-Attas banyak. Di Jakarta Habib Umar Al-Attas ada 25. Jadi kalau nyebut nama Habaib atau nyebut Habib itu pakai binnya, biar kita kenal. Ya, kita kalau selawat kepada Nabi Muhammad ngebalas selawatnya itu pakai bini kita juga. Kita mengucap salam kepada Rasulullah mengucap salam disebut lagi nama kita dengan nama ayah kita juga disebut. Jadi kalau kita nyebut nama orang pakai nama ayahnya juga. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa namanya? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib ngapain sih sebut-sebut nama orang? Biasa aja. Pakai diajarin. Ini nama orang yang mulia. Nama waliullah. Inda dzikr sholihin tanzilur rahman. Kalau nyebut orang soleh, nyebut namanya orang soleh, nyebut namanya doang, turun rahmat dari Allah. Jadi siapa pengarang Ratib Al-Attas? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alhamdulillah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali bin Abdullah. Tulis.
Jangan nama pacarnya doang ditulis. Tulis di handphone, nggak apa-apa tulis. Di note, ada note kan di handphone, ada note-nya ya, ada catatan. Nah, tulis. Pengarang Ratib Al-Atas namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Muridnya namanya Syekh Ali bin Abdillahi Baros. Itu penting sampai tahu, karena kita nyebut nama-namanya kita dapat rahmat. Kita baca ratibnya dapat kemuliaan, apalagi nyebut namanya. Ya. Jadi Habib Umar Abdurrahman Al-Atas ini punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ada muridnya lagi, Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tahu Habib Abdullah Al-Haddad? Yang ngarang ratib Al-Haddad. Namanya Al Habib, tulis. Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Iya, tulis panjang. Ya, biar kita kenal. Itu nama wali jangan sembarangan. Nama orang soleh itu luar biasa. Ya, nama-nama orang soleh itu selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Karena apa? Orang solehnya itu udah dapat rahmat. Nah, Al Habib Umar bin Abdurrahman, saya cerita Al Habib Umar Abdurrahman Al-Atas ini punya murid Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ini Syekh Ali bin Abdullah Baros. Udah ditulis belum? Udah. Kalau udah ngadep ke sini semua. Jangan duduk terus. Syekh Ali bin Abdullah Baros ini, muridnya Habib Umar ini, selalu berkhidmat kepada Habib Umar. Apapun kebutuhan Habib Umar, ini Syekh Ali Baros wajib memenuhinya. Itu kalau datang ke majelisnya Habib Umar, nggak duduk ngaji, kagak. Syekh Ali Baros tuh duduknya di belakang, di dapur, nyiapin kopi buat tamunya Habib Umar, nyiapin makanan, nyiapin tuh bebenah. Kerjaannya Syekh Ali Baros ini bebenah. Tahu bebenah? Ngerapiin, beresin. Wah, Habib Umar, Ali, ambilin kopi. Iya. Dibikin. Ali, ini ada tamu, ambil air. Ambil air. Ali, sendal. Setiap datang kagak ngaji. Datang ke Habib Umar nggak pernah ngaji. Tapi hatinya nggak pernah suudzon sama guru. Hatinya tidak pernah berburuk sangka sama guru. Nggak pernah. Ngapain saya di sini suruh nyapu doang? Ngapain saya di sini suruh bikin kopi doang? Enggak ada. Pokoknya totalitas dirinya diserahkan kepada gurunya, berkhidmat kepada gurunya. Tidak pernah. Padahal Syekh Ali Baros dari rumah bawa kitab. Nyampe ke tempat Habib Umar, ditaruh lagi tuh kitab, cuman ngerapiin lagi. Bikinin kopi, bikinin air, begitu doang. Sampai kadang-kadang Syekh Ali Baros ngomong, Habib, saya mau baca kitab. Enggak. Ente kerjaannya di belakang. Gitu no Habib. Nggak usah ngaji, belakang. Taruh lagi, bikin lagi kopi, bikin lagi, ada tamu. Semua sampai beres, baru dia pulang. Nggak pernah ngaji. Suatu ketika Habib Umar manggil Habib Syekh Ali Baros. Ya Ali, sini. Lagi nggak ada orang. Ali, sini. Kebetulan Syekh Ali Baros bawa kitab Bidayatul Hidayah, karangannya Imam Ghazali. Ali, sini. Baca. Habib Umar Abdurrahman Al-Atas tidak bisa melihat. Dari kecil sudah tidak bisa melihat. Jadi tahu apa yang dibawa oleh siapapun di depan dia. Habib Umar tahu. Walaupun lebih kuat, lebih tajam pandangan Habib Umar dibandingkan orang biasa memandang. Sampai apapun. Pernah suatu ketika Habib Umar ada tamunya minum kopi. Tahu-tahu ini tamu terbesit hatinya. Masa kita ketemu sama orang yang gak bisa ngelihat, katanya. Begitu ngomongin dalam hati. Ngapain ketemu orang kagak bisa ngelihat. Habib Umar langsung ngomong gini, itu fulan yang ada di belakang situ, jangan minum kopi dulu, itu di dalamnya ada lalat. Tahu-tahu pas lihat di dalamnya ada lalat. Ini orang baru tahu, ini Habib Umar bukan orang sembarangan. Matanya bukan kayak mata manusia yang bisa melihat. Mata batinnya jauh pandang.
Akhirnya Syekh Ali Baros itu datang, duduk. Kata Habib Umar, baca kitab. Baca kitab. Itu dibaca kitab baru mukadimah doang. Depannya doang nih kitabnya. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali baru dapat baca depannya doang. Baru selesai depannya mukadimahnya doang. Pendahuluannya doang, baru mukadimah selesai disuruh tutup sama Habib Umar. Udah tutup kitab. Semua ilmu yang ada di Bidayatul Hidayah engkau telah kuasai. Dikasih ilmu sama Habib Umar, belum sampai dibaca udah dikasih ilmunya sama Habib Umar. Apa yang ada di kitab itu semua Bidayatul Hidayah engkau kuasai. Tuh Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ente tahu salah satu karangan Syekh Ali bin Abdullah Baros, karangan salah satunya adalah beliau mensyarahkan kitab Al-Hikam Al-Ata Iskandariyah. Kitab Hikam nih, kitab tentang tasawuf yang luar biasa. Beliau mensyarahkan. Tuh Syekh Ali Baros, ngajinya cuma pendahuluan doang. Ngajinya cuma 1 lembar doang sama Habib Umar. Tapi dibukakan pintu ilmu oleh Habib Umar sebab berkhidmah kepada Habib Umar Abdurrahman. Dan banyak. Semua orang-orang yang menjadi mulia itu awalnya adalah berkhidmah kepada gurunya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, bukan hanya kita ngaji, bukan hanya kita menuntut ilmu, tapi kita juga berkhidmah. Ambil keberkahan di situ, insya Allah ilmu yang akan kita dapetin jauh lebih banyak dari apa yang kita pelajari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati kita ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok acara Maulid, mudah-mudahan acara Maulid ini besok yang kita akan hadiri, yang akan kita akan laksanakan menjadikan salah satu sebab terbesar senyumnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi sebab dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab keberkahan ilmu yang kita dapatin di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kurti wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima rudika lana fa'lan karama warzuqna halalan daima wa atka ulama nahdhu bi khairin wa kulli syar. Rabbana aslih lana كل شؤون وأقرب رضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه شفاء وعلى آل كرم شرفاء وأصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan dan